Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini saya ingin membahas tentang makanan yang terbaik untuk penderita asam urat. Sebelum kalian lanjut menonton video ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini ya. Jadi misalkan nih, kalian asam uratnya tinggi. Kemudian dokter pasti akan menyarankan kalian itu untuk berhati-hati ataupun lebih bijak lagi dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi ya. Jadi harus dipilah-pilah lah intinya. Kemudian jika kalian sudah menonton video saya sebelumnya tentang pantangan-pantangan untuk penderita asam urat, silakan ditonton bagi yang belum. Kalau sudah baru lanjut di video ini ya. Jadi kalau seandainya Anda penderita asam urat, ada pantangan makanan ya, timbullah pertanyaan, makanan apa dok yang baik untuk penderita asam urat? Nah, jawabannya itu adalah makanan yang tidak tinggi purin dan juga bisa sebagai penurun asam urat secara alami. Apa saja sih pilihannya? Nah, nanti kita bahas. Tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Singkatnya itu asam urat itu adalah peradangan pada sendi akibat kadar asam urat dalam darah itu terlalu tinggi. Jadinya timbullah peradangan ya, penumpukan kadar asam urat sehingga terciptanya kristal-kristal di persendian. Timbul bengkak ya, timbul nyeri, timbul kemerahan, ya pokoknya susah bergerak, rasa tidak nyaman, ya banyak lagi lah keluhannya ya. Jadi makanan ini perlu dicatat ya, perlu diketahui makanan ini bukan untuk mengobati asam urat. Tapi makanan ini kalau seandainya diterapkan dengan pola hidup sehat, itu bisa menurunkan resiko Anda terkena serangan asam urat, kemudian juga memperlambat kerusakan dari sendi. Makanan-makanan yang terbaik untuk penderita asam urat itu diantaranya yang pertama, sayuran tinggi antioksidan. Sayuran ini memang sayuran yang terbaik bagi semua orang ya, bukan hanya penderita asam urat. Tetapi ada memang sayuran yang dilarang untuk penderita asam urat. Di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, sayuran yang dilarang untuk penderita asam urat itu biasanya sayurannya itu tinggi purin ya, seperti kembang kol, kemudian juga bayam, kangkung, nah ada lagi banyak lagi ya. Jadi memilih sayuran itu juga harus hati-hati, harus bisa dipahami mana yang boleh dan mana yang tidak. Jangan semuanya dimasak ya, dimakan kemudian asam uratnya kambuh. Jadi kalian masih boleh mengkonsumsi sayuran-sayuran tadi, tapi jumlahnya harus dibatasi ya. Harus ditakar porsinya ya, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu banyak. Jadi kalau sesekali dengan porsi yang lebih kecil, lebih sedikit itu boleh. Sebagai gantinya misalnya kalian bisa mengkonsumsi mentimun ya, brokoli. Nah, ini juga bagus ya untuk kalian untuk penderita asam urat. Imbangi juga dengan mengkonsumsi sayuran yang tinggi antioksidan untuk melawan radikal bebas. Kemudian juga ini untuk mencegah terjadinya peradangan. Kemudian antioksidan yang tinggi juga itu untuk membantu kerja ginjal supaya bagus dalam membuang purin di dalam tubuh kita. Beberapa contoh sayuran yang tinggi antioksidan dan juga bisa menurunkan asam urat itu pertama paprika dan juga wortel. Nah, jadi tinggal pilih dua jenis sayuran ini atau mau dikombinasikan paprika, wortel, kemudian tadi timun atau brokoli ya, tinggal dikombinasikan saja ya. Yang kedua itu buah tinggi vitamin C ya. Rata-rata semua buah itu sangat baik untuk asam urat, tapi ada yang direkomendasikan untuk penderita asam urat yang bagus ya untuk menurunkan kadar asam urat dalam tubuh kalian. Salah satu contoh buahnya yang direkomendasikan adalah buah seri hitam. Dia tinggi antioksidan antosianin ya. Jadi antosianin ini dilaporkan bisa mencegah serangan asam urat itu timbul. Nah, selain seri hitam, kalian masih bisa mengkonsumsi yang direkomendasikan juga itu misalnya buah nanas ya, kemudian buah jeruk, buah pepaya. Nah, ini bisa kalian beli ataupun kalian konsumsi untuk asam urat kalian. Nah, buah-buahan tadi itu buahan yang tinggi kandungan vitamin C-nya. Jadi kandungan vitamin C itu sangat efisien dalam membantu kerja ginjal untuk membuang purin di dalam darah ya. Jadi sangat bagus bagi kalian yang menderita asam urat. Walaupun buahan ini sangat bagus, tapi kalian juga jangan terlalu berlebihan ya. Kemudian ingin cepat sehat itu makan buahnya misalnya 3 kilo, 4 kilo ya juga ini terlalu berlebihan ya, itu tidak bagus. Jadi makanlah dengan porsi yang sewajarnya, dengan jumlah yang sewajarnya ya, tidak berlebihan. Yang ketiga itu kacang-kacangan ya. Jadi siapa kalian yang suka kacang ya? Di sini saya juga suka. Jadi kandungan protein nabati itu lebih bagus untuk penderita asam urat ketimbang kalian mengkonsumsi protein hewani ya. Jika kalian mengkonsumsi terlalu banyak itu protein hewani, itu malah memicu ataupun memiliki peluang kekambuhan asam urat itu lebih tinggi dibandingkan
jika kalian mengkonsumsi sumber makanan dari protein nabati. Dia akan menurunkan resiko untuk kekambuhan dari asam urat kalian. Contoh kacang-kacangannya apa yang gampang didapat? Itu kacang kedelai ya. Jadi sumber makanan dari kacang kedelai bisa kalian dapat dari misalnya mengkonsumsi tahu atau juga mengkonsumsi tempe ya. Kemudian juga cara pengolahannya sebaiknya cara pengolahan yang sehat. Kemudian selain kacang kedelai tadi yang gampang didapat itu pertama kacang walnut ya, kemudian kacang almond. Nah, ini biasanya bisa juga menjadi pilihan kalian karena gampang didapat sebagai pembantu untuk menurunkan kadar asam urat dari kalian ya. Nah, bagi kalian yang sering mengkonsumsi baik kacang kedelai, kacang walnut, ataupun tadi kacang almond, silakan tulis di komentar biasanya kalian mengakannya dengan cara bagaimana ya. Yang keempat, biji-bijian ya. Kalau tadi kita bahas tentang kacang-kacangan, sekarang kita bahas tentang biji-bijian ya. Biji-bijian ini makanan yang kaya akan kandungan lemak tak jenuh ya. Jadi itu sangat baik bagi penderita asam urat. Jadi biji-bijian utuh ini juga makanan yang tinggi antioksidan, baik untuk menurunkan kadar asam urat kalian ya. Dan tentu makanan ini rendah purin. Nah, biji-bijiannya bisa bijian rami, bijian chia, dia mengandung zat yang dapat melawan peradangan di sendi kita ya. Baik sekali ya untuk mencegah, kemudian juga menurunkan resiko terjadinya kekambuhan asam urat, sendi sehat ya. Nutrisi dapat, badan juga jadi sehat, perut kenyang tentunya. Yang kelima itu susu rendah lemak ya. Jadi susu rendah lemak ini baik susu segar ya maupun makanan ataupun minuman yang diolah dari produk olahan susu seperti keju, yogurt ini sangat bagus bagi penderita asam urat. Tapi pilihlah yang rendah lemak ya. Mengapa harus pilihan susu rendah lemak? Karena faktanya kalau kalian mengkonsumsi susu rendah lemak itu bisa mengurangi kadar asam urat kalian di dalam darah, kemudian juga menurunkan resiko terjadinya serangan asam urat sewaktu-waktu itu tidak terjadi ya. Itu karena protein yang terdapat di dalam susu itu memperlancar pembuangan purin di dalam darah melalui urin ya. Nah, tetap diingat, susu yang disarankan itu rendah lemak ya, bukan yang tinggi lemaknya ya. Perlu dicatat, perlu dipahami. Yang keenam itu gandum utuh ya. Jadi gandum utuh ini terdapat namanya karbohidrat kompleks sehingga sangat bagus, sangat baik dan disarankan sekali untuk penderita asam urat. Jenis makanan ini dikenal dengan makanan penurun asam urat ya karena mengandung purin yang sangat rendah. Asupan karbohidrat kompleks ini bisa kalian dapatkan dari yang pertama itu nasi merah ya, kemudian roti gandum, pasta gandum, dan juga sereal gandum. Nah, tinggal disesuaikan saja. Tetapi perlu diingat ya, walaupun baik, walaupun disarankan, tapi juga porsinya harus diperhatikan. Jangan berlebihan ya, misalnya makan nasi merah itu 2 piring ya, nanti malah kadar asam uratnya itu bukannya stabil yang malah muncul penyakit lain seperti nanti diabetes ataupun kadar gula darah kalian malah tinggi ya. Jadi walaupun karbohidrat kompleks tetap jumlahnya itu harus diperhatikan ya, jangan berlebihan juga. Nah, itu tadi 6 pembahasan tentang makanan yang disarankan untuk penderita asam urat dan juga bisa sebagai makanan penurun kadar asam urat kalian di dalam darah ya. Nah, tetap diingat dan juga dipahami, walaupun kalian telah mengkonsumsi makanan tadi, jangan lupa untuk mengecek ataupun berkonsultasi ke dokter kalian jika memang keluhannya itu semakin berat ya. Jagalah kesehatan, pokoknya jaga makanan, cara makan kalian, pola makan kalian ya, kebiasaan kalian yang tadinya tidak sehat menjadi lebih sehat. Semoga video yang saya sampaikan bermanfaat, selalu menginspirasi kita semua, memotivasi kita menjadi lebih sehat, lebih baik. Terima kasih. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Nantikan terus video-video kami selanjutnya. Selalu jaga kesehatan. Terus support channel ini. Salam sehat.